Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau dan industrialisasi bagi petani. Revolusi hijau yaitu suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuan dari revolusi hijau sendiri adalah mengubah petani-petani gaya lama menjadi petani-petani gaya baru, memodernisasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Revolusi hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan para petani pada cuaca dan alam karena peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan produksi bahan makanan. Menurut Thomas Robert Malthus 1766 sampai 1834, latar belakang munculnya masalah kemiskinan disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat, tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Selain itu, latar belakang munculnya revolusi hijau adalah sebagai berikut. 1. Pertambahan penduduk meningkat sehingga kebutuhan pangan juga meningkat. 2. Upaya peningkatan produksi pangan. 3. Adanya lahan yang rusak akibat tercemar oleh limbah atau terkena radiasi. Dampak positif revolusi hijau adalah sebagai berikut. 1. Kekurangan bahan pangan dapat diatasi. 2. Meningkatkan produksi pertanian yang berarti dapat mengatasi pangan. 3. Pendapatan petani meningkat yang berarti meningkatnya kesejahteraan petani. Nah, selain dampak positif atau keuntungan dari revolusi hijau tadi, juga menimbulkan dampak negatif bagi para petani. Ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem bagi hasil mengalami perubahan. Sistem panen pada masa sebelumnya secara bersama-sama mulai digeser oleh sistem upah. Lalu yang kedua, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia membasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasa oleh petani kaya. Industri pertanian merupakan suatu upaya untuk mengelola sumber daya hayati dengan bantuan teknologi industri. Teknologi industri itu dapat menghasilkan berbagai macam hasil yang mempunyai nilai lebih tinggi. Bentuk-bentuk industri pertanian meliputi yang pertama, industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk hortikultura. Yang kedua, industri pengolahan hasil perkebunan seperti industri minyak kelapa, industri barang-barang karet, dan sebagainya. Yang ketiga, industri pengolahan hasil perikanan seperti industri pengolahan udang, rumput laut, ubur-ubur. Yang keempat, industri pengolahan hasil hutan seperti pengolahan kayu, pengolahan pulp, kertas, rayon, serta industri pengolahan rotan. Lalu yang kelima, industri pupuk, yaitu dengan memanfaatkan gas alam serta eksploitasi sumber-sumber yang baru. Lalu yang keenam, industri pestisida yang dikembangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Yang ketujuh, industri mesin dan peralatan pertanian. Industrialisasi menyebabkan mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris berubah menjadi sektor industri. Akibatnya, banyaknya lahan pertanian diubah menjadi kawasan industri. Kondisi ini menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian. Akan tetapi, kebutuhan terhadap beras dan bahan makanan lainnya tidak berkurang, namun sebaliknya, justru semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan impor beras untuk mencukupi kebutuhan domestik. Nah, dengan itu, dampak industrialisasi bagi petani Indonesia yaitu yang pertama, petani Indonesia harus meningkatkan kualitas hasil pertanian agar dapat bersaing dengan hasil pertanian di luar negeri.
Yang kedua, masyarakat Indonesia mempunyai banyak pilihan ketika ingin membeli beras, sayur, dan buah dengan harga yang bervariasi. Yang ketiga, pemerintah menentukan kebijakan impor beras dan kacang kedelai karena hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.